Kiai Haji Tubagus Muhammad Palak Abbas, wali agung dan ulama besar dari Banten. Salah satu karomah Abah Palak adalah ketika 3 hari menjelang wafatnya, beliau sempat dikunjungi oleh para gurunya yang telah tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karomah Wali, yang kali ini kita akan menceritakan tentang karomah dari Kiai Haji Tubagus Muhammad Palak Abbas. Lahir di Pondok Pesantren Sabi di Desa Purbasari, Kabupaten Pandeglang, Banten pada tahun 1842 Masehi. Abah Palak adalah seorang ulama yang sangat dihormati. Beliau bernama asli Kiai Haji Tubagus Muhammad Palak Abbas bin Kiai Haji Tubagus Abbas, dan nama kecilnya adalah Tubagus Muhammad. Beberapa orang mengatakan bahwa nama kecilnya adalah Abdul Halim, tetapi kemudian diubah menjadi Abdul Haris. Selain itu, dia diberi gelar Palak oleh gurunya Syekh Said Apandi Turki saat dia belajar ilmu kasab dan ilmu palak atau perbintangan di Mekah. Sejak kecil beliau diasuh oleh ayandanya Kiai Haji Tubagus Abbas dan ibundanya Ratu Quraisin. Ayahnya sendiri adalah keturunan keluarga Sultanan Banten, silsilah dari Syekh Syarif Hidayatullah. Sedangkan ibunya Ratu Quraisin merupakan keturunan dari Sultan Banten. Kiai Haji Tubagus Abbas adalah ulama terkenal di Banten. Ia adalah pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Sabi. Di sanalah Abah Palak pertama kali mendapat pendidikan tentang baca tulis Al-Quran, sufi, dan terutama tentang meningkatkan keyakinan Islam. Saking cintanya pada ilmu agama, dia pernah mengembara pada usia 15 tahun. Untuk meningkatkan pengetahuannya, ia belajar dari ulama Banten dan Cirebon. Melalui garis keturunan ayahnya, Abah Palak berasal dari keluarga besar Kesultanan Banten. Bahkan dalam silsilah kekeluargaannya, dia berasal dari Wali Songo, salah satu mubalik utama yang memiliki putra bernama Syarif Hidayatullah, juga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Pada usia 17 tahun, tepatnya tahun 1857, untuk pertama kalinya beliau berangkat ke Tanah Suci untuk menimba ilmu selama kurang lebih 21 tahun. Beberapa bidang keilmuan yang beliau pelajari dan perdalam hingga ke Timur Tengah antara lain ilmu tafsir Al-Quran dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mansur Al-Madani, ilmu hadis dari Said Amin Qutbi, ilmu tasawuf dari Sayyid Abdullah Jawawi, ilmu palak dari Apandi Turki, ilmu fikih dari Sayyid Ahmad Habsi, Said Barum, Said Abu Jahid, dan Syekh Nawawi Al-Palimbani, ilmu hikmat dan ilmu dari Syekh Umar Bajenet Makkah, Syekh Abdul Karim, dan Syekh Ahmad Jaha Banten, dan beberapa ulama besar lainnya antara lain Syekh Ali Jabrah, Syekh Abdul Fattah Al-Yamani, Syekh Abdul Raub Al-Yamani, Syed Yahya Al-Yamani, Syekh Zaini Dahlan Mekah, dan ulama-ulama besar dari Banten, diantaranya Syekh Salman, Syekh Soleh Sonding, Syekh Sofyan, dan Syekh Sohib Kadu Pinang. Selama berada di Mekah, beliau tinggal bersama Syekh Abdul Karim. Dari Syekh Abdul Karim, beliau mendapat kedalaman ilmu torekat dan tasawuf. Bahkan oleh Syekh Abdul Karim,
yang dikenal sebagai seorang wali agung dan ulama besar dari Banten yang menetap di Mekah itu, Aba Palak dibaiat hingga mendapat kepercayaan sebagai mursyid atau guru besar Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Beliau kembali ke tanah air pada tahun 1878, tinggal di Pandeglang, Banten, tempat kelahirannya, dan mendapat kepercayaan untuk memimpin pondok pesantren Sabi yang ditinggalkan ayahandanya. Namun, seperti perjalanan setiap mubalikin, upaya dakwah dan tabliknya untuk menyebarkan Islam tidak akan berhenti di sana. Beliau mulai melakukan aktivitas tablik dan dakwah secara bertahap sejak tahun itu dalam upaya meningkatkan dan mengamalkan ilmunya. Ini dimulai dari Pandeglang, Banten, dan berakhir di Pagentongan, Bogor. Dia menikah dengan Siti Fatimah, memiliki putra bernama Tubagus Muhammad Thohir atau Aba Aceng. Dari Tubagus Muhammad Thohir lahirlah beberapa orang cucu dan buyut yang sekarang beberapa diantaranya mengabdi di pesantren Al-Palak dan sekitarnya. Aba Palak bermukim di Pagentongan hingga akhir hayatnya. Aba Palak adalah seorang ulama yang karismatik, dan meskipun sudah tidak ada lagi, banyak orang dari seluruh tanah air sering mengunjunginya makamnya, bahkan para pejabat negara. Ini menunjukkan bahwa selama hidupnya dia memiliki pengetahuan yang luas dan mempengaruhi banyak halayak. Beberapa ulama terkemuka termasuk para habib di seluruh Nusantara mengakui bahwa Aba Palak adalah seorang waliullah. Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Hatas Cipayung, Habib Soleh Tanggul di Jawa Timur, dan Habib Ali Al-Habsi Kuitang di Jakarta semuanya menyatakan hal ini. Salah satu karomah Aba Palak adalah ketika 3 hari menjelang wafatnya beliau sempat dikunjungi oleh para gurunya yang telah tiada, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Said Abdul Turki, Syekh Abdul Karim, bahkan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada juga yang mengatakan beliau bisa mengetahui apa maksud dan tujuan orang yang akan datang padanya. Selain itu diterangkan pula bahwa Aba Palak sering melakukan perjalanan singkat antara Pagentongan ke Banten. Selama di Banten beliau menjadi seorang ulama besar yang menjadi pusat kunjungan berbagai kalangan masyarakat Banten. Artinya di sana dapat dilihat tidak semata-mata seorang individu yang memiliki pengaruh luas, tapi jelas ada konteks kekaromahan yang dimilikinya dan diyakini halayak masyarakat yang tidak mungkin dapat dituangkan secara keseluruhan. Subhanallah, tabarakallah. Aba Palak itu seorang yang alim, waliullah, perawakannya kecil, kulitnya putih berseri. Beliau sangat ramah dan selalu tersenyum kepada yang menyapanya. Ucap Kiai Haji Zain, orang yang pernah menjadi pengawal pribadi Aba Palak. Lebih jauh lelaki keturunan kelima dari Aba Palak itu menuturkan Aba Palak tinggi badannya sekitar 150 cm. Aba selalu memakai udeng, sorban yang dililitkan di kepala. Wajahnya selalu berseri, tutur katanya lembut namun tegas dan jelas. Bahkan dikagumi oleh semua orang, baik dengan para ulama, habib, dan sahabat-sahabatnya yang datang bersilaturahmi kepadanya. Aba Palak dalam berbicara selalu menggunakan bahasa Arab yang fasih, sedangkan kalau kepada santri-santri dan tamunya selalu menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia.
Selain ahli palak, Abah juga seorang ahli zikir dan tarekat. Setiap harinya beliau tidak pernah lepas dari tasbih. Bahkan Abah Palak selalu mengingatkan supaya mulut kita jangan sampai kering, tetapi harus basah dengan berzikir, membaca istighfar dan sholawat Nabi. Abah Palak termasuk ulama besar yang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan setiap pagi memakan 2 telur ayam kampung. Kemudian jalan-jalan sambil melihat-lihat pondok pesantren, madrasah, majelis taklim, dan masjid. Abah Palak wafat pada tanggal 19 Juli 1972 Masehi atau 8 Jumadil Akhir 1392 Hijriah, yang usianya ke 130 tahun. Beliau dimakamkan di areal komplek Pondok Pesantren Al-Palak yang tidak jauh dari Masjid Al-Palak. Beliau meninggal karena sakit ringan. Hampir seluruh ulama dan habib termasuk masyarakat di tanah air banyak yang ikut mensolatkan dan mengantarkan ke tempat peristirahatnya yang terakhir.